Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya, Helmi Teknik. Kali ini saya akan memperbaiki TV Polytron 21 inch dengan gejala garis vertikal dan IC vertikalnya pecah ya. Di sini saya akan melakukan pergantian IC, tetapi nah ini ya IC ininya ya, IC bawahnya ya pecah ya, menggunakan LA78141. Keadaannya pecah seperti ini ya. Dan setelah saya cek ternyata tegangan simetris penyuplai IC vertikal ini over ya teman-teman. Di sini yang 12 plusnya bisa mencapai 34 volt ya, 33, 32 volt ya, pokoknya 30 lebih ya. Sedangkan yang tegangan minnya 17 ya. Di sini B plus terukur normal. Jadi berarti ini jika tegangan simetris penyuplai IC vertikal itu over, jadi bukan dikarenakan B plusnya juga over ya, karena B plus ini terukur normal 115 volt. Nah, oke. Kita cek ya, kita buktikan ya. Ini saya colok teman-teman ya. Ini pertama saya cek B plusnya dulu ya teman-teman ya. Jadi ini harus dipastikan normal ya. Ini tadi saya ukur udah normalnya 115 ya, itu udah normal banget. Ini saya cek, saya colok. Nah itu 115 ada ya. Nah, tetapi yang jadi masalahnya itu kenapa tegangan simetris yang positifnya itu naik. Nah, ini 24 ya. Ini bisa naik lagi teman-teman ya. Ini 27, 28, 29. Ya, 30 ya. 30 lebih, dan ini tidak normal ya. Jadi sebelum melakukan pergantian IC vertikal, nah ini yang tegangan minusnya 17 volt, si over juga ya dikit ya, maksimal itu 15 lah ya. Jadi sebelum melakukan pergantian IC vertikal, alangkah baiknya tegangan simetris penyuplai IC vertikal itu kita cek ya. Karena kalaupun kita ganti dengan IC vertikal yang bagus dan baru pun, saya pastikan itu akan jebol lagi ya, karena tegangannya over ya. Jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah menstabilkan tegangan simetrisnya terlebih dahulu. Oke. Untuk kasus polytron seperti ini ya, tipe polytron seperti ini, saya udah pernah beberapa kali mengalami kasus seperti ini, dimana ini sering kita jumpai di kerusakan di dioda ya, dioda ini ya. Saya juga ini kurang paham, kadang-kadang dioda itu terukur bagus juga ya, tapi kenapa ya? Nah ini ya, saya tunjukin diodanya adalah D803, catat ya teman-teman ya, D803. Dan hati-hati nanti ini kita akan angkat ya kakinya sebelah ya. Ini biasanya menyisakan itu ya tegangannya ya, tegangan tersisa. Nah ini teman-teman ya, tegangannya cukup tinggi, 26. Jadi kalau kita urut, si dioda ini adalah masuk ke
Nah, ke sini melalui jumper masuk ke kaki nomor 2 dari IC vertikal. Mang, ngopi Mang. Sini. Kemana Mang? Kemudian, nah ini ya kaki nomor 2. Jarah. Jadi nanti kita sebelum kita angkat, nanti kita pastikan kalau teman-teman nanti kaget, nanti kita bisa membuang muatannya ya. Oke, nanti saya akan angkat kaki sebelah ya. Akan saya angkat, dan apakah tegangan di sini bisa turun? Oke. Sekarang saya akan angkat ya, ini 803 dioda ya. Nah, teman-teman, dioda D803-nya sudah saya angkat kakinya sebelah ya. Nah, nanti kita ukur lagi apakah tegangan simetris ini bisa turun. Nah, kita coba tes lagi ya. Kita cek di sini. Perhatikan teman-teman. Nah ya teman-teman, tegangan udah bisa mulai turun ya. Ini sebelum ada beban ya. Teman-teman bisa lihat di sini 16 volt dan tegangan minusnya 17 volt. Ini masih lebih baik ya daripada tadi sampai 30 volt lebih ya. Jadi teman-teman ya, untuk kerusakan tegangan simetris yang oper ini, saya sudah pernah melakukan pergantian dioda D803 ya, tetapi hasilnya nihil ya. Jadi saya tidak menggantinya ya, hanya membuangnya saja ya, atau mengangkat satu kakinya saja ya. Karena kalau dioda ini terpasang, ini tegangan simetris ini tidak mau turun ya, dia oper. Nah, setelah saya angkat, tegangan normal ya, bukan normal sih, maksudnya turun lah menjadi 16 volt ya. Nah, ini ya tegangannya ya. Nah, ini teman-teman ya, 15 untuk tegangan plusnya, dan tegangan minnya 17 ya, min 17. Dan ini harus kita turunkan lagi ya, boleh dengan cara ini ya. Biasanya ada yang pakai dioda ya, dengan cara di seri ya, untuk mengurangi tegangannya ya. Jadi maksimal 15 voltan ya. Itu nanti bisa kita pasang IC vertikal ya. Jadi kita tinggal menurunkan tegangannya menggunakan dioda. Oke. Jadi kita turunkan dulu tegangannya ya, menjadi 15 voltan lah kira-kira ya, dengan cara menggunakan dioda dengan cara di seri ya. Oke teman-teman, dan ini setelah penampakannya ya, setelah saya seri dengan dioda ya. Saya menyerinya dengan dioda sebanyak 4 buah ya, dengan tujuan untuk menurunkan tegangan simetris ini ya. Jadi ini untuk tegangan negatifnya saya pasang 4 buah, dan ini yang sebelahnya untuk tegangan ini ya, simetris positif.
4 buah juga ya. Diperkirakan ini penurunan tegangan ini bisa mengurangi tegangan tadi ya, yang 17 volt tadi ya, yang menurut saya masih ketinggian ya. Terkecuali jika menggunakan IC vertikal yang orinya ya, yang bagus, mungkin masih kuat ya. Tapi saya mencari aman, saya turunkan lagi menjadi kisaran 14,5 volan ya, berarti ya, kisaran 15 volt kurang ya malahan ya. Jadi ini tanpa beban ya, jadi IC vertikalnya belum saya pasang. Nah, jadi ini kita cek dulu ya setelah pemasangannya ini. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, cara pemasangannya adalah dengan cara di seri ya. Jadi teman-teman boleh pakai dioda apa saja ya, seperti yang saya pakai ini adalah seri N4007 ya, dengan cara di seri. Jadi seperti ini pemasangannya ya. Katoda ke anoda, katoda lagi ke anoda lagi, jadi terus ya, seri ya. Nanti ketemunya nanti tegangan simetris. Bila di sini kita tegangan minus, maka di sini harus keluaran tegangan minus juga ya. Nah, sama ini juga ya. Ini untuk tegangan simetris plus. Harus sama, jangan sampai salah pemasangannya ya. Jadi dengan cara di seri dengan dioda bawaannya ya. Jadi sebagai catatan kecil, jika tegangan belum normal atau over, IC vertikal belum bisa dipasang ya. Jadi jangan sembarangan. Jadi kita harus pastikan dulu penyebab dari rusaknya IC vertikal tersebut ya. Ada kemungkinan tegangan over atau dari komponen lain ya. Nah, ini pecah karena tegangannya over sampai 30 volt ya. Dan di sini ada dioda. Nah, ini dioda 803 ya, yang saya cabut ya. 803 saya cabut, walaupun ini diganti ya teman-teman ya, ini tetap aja ya tegangan over, tegangan vertikal. Jadi ini kasus untuk TV Polytron untuk jenis ini ya. Untuk beberapa kasus saya pernah mendapati tegangan simetris over dan saya buang dioda D803 ya. Dioda saya buang atau saya angkat kakinya sebelah saja, dan kemudian tegangan bisa turun ya, dari tegangan 30 volt. Untuk kasus-kasus tertentu bisa sampai normal lagi ya. Dan untuk kasus ini tegangan masih tinggi, kisaran 17, maka saya turunkan lagi dengan menggunakan dioda ya, dengan cara aman saja. Saya pakai dioda walaupun penampakannya sedikit ya begini, tapi ini saya jamin aman ya. Oke, kita lanjut, kita cek tegangannya ya. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan lagi ya. Cara ini hanya bisa dilakukan hanya bila tegangan dari B+ itu terukur normal ya. Maka bisa dilakukan boleh cara ini ya, dengan melepas dioda D803 ya. Nah, tapi bila tegangan B+ nya over, ada kemungkinan tegangan simetris ini over karena terjadinya tegangan plus yang over ya, maka mengakibatkan tegangan simetris juga ikut over. Karena di kasus
saya ini adalah tegangan B plusnya terukur normal, maka ini kerusakannya ada di kisaran ini ya, yang tadi saya sebutkan ya. Penanganannya ya, saya dengan cara mencabut atau mengangkat kaki sebelah dioda D803 ini ya. Ini khusus, sepertinya khusus untuk TV polytron jenis ini ya. Soalnya saya udah beberapa kali saya mencobanya dan lumayan berhasil ya, dan tingkat keawetannya lumayan awet ya, jadi nggak ada masalah dengan kita melepas ini ya. Oke, sekarang kita ukur berapa tegangan simetris ini ya. Yang tadi ini sebelum kita lepas dioda D803 itu terukur 30 volt. Kemudian kita lepas dioda D803, tegangan menjadi turun menjadi 17 volt, tapi saya anggap itu masih kurang sedikit ya, maka saya turunkan lagi dengan menggunakan dioda yang 4 saya pakaikan seri ya. Jadi untuk tegangan plus sama tegangan min, jadi total keseluruhannya saya menggunakan dioda 8 buah ya. Dan ini adalah cara yang menurut saya paling aman ya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman ya. Ya. Kita cek dulu tegangannya. Nah, ini tegangan plusnya ya, simetris. Ya. Di sini terukur 14 ya. Awas dulu. Nah, di sini terukur 14 volt ya. 13 volt malah ya. Nah, yang di sini tegangan minusnya terukur 12 volt ya. 12 volt, dan tegangan ininya ya 12 volt ya. Oke, dan ini sudah dipastikan kita bisa untuk memasang IC vertikalnya ya. Oke teman-teman, IC vertikal sudah saya pasang, dan ini sedang dirapihkan sama asisten saya ya, anak saya sendiri ya, Helmi. Lagi belajar memasang baut. Oke. Ya. Oke. Ini asisten saya, anak kelas 4 SD ya, lagi belajar. Nah. Oke Mi, balikin Mi. Apa? Nih, pegang ini. Taruh. Apa? Nih, pegang dulu nih HP-nya. Ntar kita coba dulu. Kita coba dulu. Siapa tahu nggak nyala nih. Ini ya. Oke. Nah, ini penampakannya teman-teman setelah pergantian IC vertikal. Nah, oke, gambarnya sudah keluar dan sip ya. Oke, salam sukses, salam solder panas. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe Helmi Teknik. Silahkan untuk buat pemula, jangan takut belajar, lebih semangat lagi. Oke, salam solder panas. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.